Kenapa sih Kak Anita Sari namanya tapi panggilannya Sope? Nah, kita langsung saja kita kupas ya di Oh, sini. kupas lebih dalam. Kupas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi tentunya di Universitas Muhammad Jambi. Karena hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu nih ya dari mahasiswa yang berprestasi di UM Jambi. Karena apa? Karena saya bilang salah satu, berarti di Universitas Muhammad Jambi banyak mahasiswa yang berprestasi. Luar gitu. biasa, berarti di UM Jambi banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Nah, salah satunya yaitu Kak Sope. Nah, Wow, Kak Sope. Kak Sope itu adalah Luas sekali saya. Kalau dilihat dari jam terbangnya atau perjalanannya, sebenarnya namanya Anita Sari. Nah, tapi nama yang menjual gitu ya. Menjual. Iya, namanya yaitu Sope Lancip yang dikenal di seluruh Dunia. Enggak, amin. Seluruh dunia, amin. Gitu. Kita langsung saja ya. Nah, jadi adik-adik mungkin yang di luar sana pada penasaran kenapa sih Kak Anita Sari namanya tapi panggilannya Sope. Nah, kita langsung saja kita kupas ya di sini. Kupas lebih dalam. Kupas lebih dalam. Oke, halo Ibu Lisa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kalau biasanya saya yang jadi host, sekarang saya yang jadi bintang tamu ya hari ini. Oke, luar biasa. Nah, memang banyak banget pertanyaan nih Bu. Kenapa sih bisa dipanggil Sope ya kan? Namanya kan bagus-bagus, Anita Sari. Nah, awal mula dipanggil Sope Lancip itu gara-gara Sope itu pertama kali terjun di dunia entertain itu masuk grup lawak namanya Budak Lasa. Nah kalau di Budak Lasa tuh 11-12 dengan Wak Kocai lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau di grup lawak itu kan pasti ada salah satu, pokoknya ada nama panggung gitu. Nah macam Bujang Gombal, Sope Lope, Wak Kocai dan segala macam. Nah orang ini bingung nih, dia ini eloknya dikasih nama apa lah ya kayak gitu. Nah jadi tuh Sope sudah pasti, Sope Lope sudah ada, Sope apa lagi sudah ada kemarin. Sope itu kan emang ciri khas anak Jambi, maksudnya itu iya kayak gini lah Sope memperkenalkan Jambi dengan cara iya Sope, nama Sope itu Jambi, anak gadis Jambi gitu. Iya, kalau bujangnya berarti kulup dah. Kulup, nah gitu. Nah sedangkan Lancip itu karena Sope itu suka nyerocos kemana-mana, tak terkendali munculnya, disitulah terkuat nama Lancip, jadi Sope Lancip gitu. Iya. Oke, berarti tadi dari salah satu grup ya, berarti jadi tercetuslah namanya Sope Lancip gitu. Nah, kemudian kita juga ingin tahu nih, kapan sih pertama meniti karir gitu? Saya itu meniti karir dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu 2016 atau 2015 saya lupa. Nah, jadi awal mulanya tuh kan di tahun itu rombongan Wak Kocai, Budak Lasa tuh kan lagi naik daunnya kan Bu ya. Nah, mereka tuh bikin album gitu. Jadi mereka syuting lah di sebelah rumah kami. Cari lokasi lah ibaratnya. Karena kita punya keinginan, aku pengen kayak orang tuh kayak mana ya caranya gitu. Nggak mungkin aku nih nak di sini terus mentok-mentok kayak gini terus gitu lah Bu. Jadi memberanikan dirilah untuk bertanya nih ikut orang tuh nanya kira-kira saya nih bisa nggak ikut rombongan ini. Bisa kata orang tuh, asal ada kemauan mau belajar bisa baik untuk ikut ke dalam grup Budak Lasa gitu kan. Nah saya SMP itu memang dibilang nyerocos tuh tidak Bu, saya dibilang pendiam juga tidak gitu. Nah jadi dibilang kalau di dosen saya itu terkenal saya pendiam. Jadi kayak mana caranya saya bisa keluar dari zona nyaman saya gitu. Kalau saya kayak gini lah terus saya tidak bakal bisa berkembang.
Karena tujuan utama saya pengen naikin derajat orang tua saya pengen naikin derajat keluarga saya, kayak mana caranya. Karena kayak gitu pun latar belakang keluarga dan segala macam bukan orang berpendidikan kayak gitu Bu. Jadi saya pengen saya beda dewek dari keluarga saya, jadi makanya saya ikut di situ. Saya ingat nian pertama kali saya ditelepon, Sope mau dak ikut syuting sahur subuh-subuh. Nah subuh-subuh saya dari Danau Kedap pergi jam 3 subuh ke Jack TV, dewean pakai motor cewek, pakai motor dewean ke Jack TV gitu nah Bu. Hujan dingin tuh ditempuh wae lah. Pokoknya dalam hati aku pengen banggain keluarga aku. Kayak manapun caranya aku udah bisa instan, pengen ada tahapan gitu nah Bu. Jadi mulai dari situ ikutlah sahur. Sebulan dikontrak di Jack TV. Sudah sebulan dikontrak, habis tuh sahur enggak ada lagi. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2015. Oh, awal 2000, tadi ya. Iya, 2015 atau 2016 gitu. Iya, Saya berarti lupa. awal itu meniti karir tuh di Jack TV. Di Jack TV, terus sudah habis nih program sahur kan, sudah habis, terus bingung lagi nih mau kemana lagi nih. Nah tiba-tiba mungkin karena orang pikir jadi punya potensi, tapi dipoles lagi lah ibaratnya. Karena memang saya dulu tuh Bu udah tahu yang mana kamera, yang mana blocking, tempat cut dan segala macam tuh udah tahu, orang dosun kan Bu. Nah, jadi dipanggil lagi saya untuk ngisi acara talk show. Nah mulai dari situ terus berlanjut lama baru jadi presenter gitu. Oh iya. Jadi memang dari awal itu memang pedih ya. Perjuangan kita tuh memang pedih gitu. Bu. Makanya bukan instan tahu-tahu sudah jadi seperti sekarang gitu ya. Pastinya setiap kesuksesan itu berawal dari perjuangan dulu, dari nol gitu ya. Betul. Nah kemudian prestasi apa saja nih kalau dari tadi meniti karir sampai sekarang apa saja tuh yang sudah didapat? Oke. Saya itu dari SD, SMP, kebetulan saya SD sama SMP di Muaro Jambi. Itu saya tidak punya prestasi sama sekali Bu, karena saya tuh kurang aktif gitu. Jadi pas saya masuk SMA, kebetulan saya Olak Kemang di Olak Kemang gitu. Kelas 1 itu saya beranikan diri, nggak tahu kenapa diri ini pengen ikut lomba gitu. Jadi saya pertama ikut lomba di sekolah dulu, ada lomba saya ikut, kebetulan saya juara 1 stand up comedy di sekolah. Terus tuh ada nih lomba di kota, lomba grup lawak gitulah dari sekolah ke sekolah gitu. Tapi dari sekolah itu tidak mengizinkan saya untuk ikut lomba gitu Bu. Tapi saya pengen, kawan-kawan yang lain juga pengen gitu, kayak mana caranya kita bisa ikut lomba walaupun dari sekolah tidak mengizinkan gitu. Nah, sudah tuh dari sekolah tidak mengizinkan, punya akal lah kami. Mohon maaf nih guru-guru yang ada di sekolah. Dulu pernah bikin surat sakit, Ibu. Bikinlah surat sakit, pergilah saya lomba dengan kawan-kawan dan alhamdulillah itu menang juara duo komedi apa lagi tuh yang diadakan oleh DPPKB yang di kota. Nah, berarti akhirnya sempat bohongin guru juga ya? iya Bu, karena menurut saya gini, aduh kita tidak apa-apa lah bohong baik gitu nah, karena kita pengen Bu gitu nah. Ada ya bohong gue, tapi jangan ditiru. Jangan ya? ditiru, maksudnya tuh Gitu ya. maksudnya tuh kita pengen gitu nah Bu. Kalau di hidup saya gini, kalau kita pengen tidak seorang pun bisa ngalangin kita kecuali Allah. Iya Bu, ya prinsip itu ya. prinsip hidup. Pokoknya jangan takut. Nggak hati pun orang pun yang bakal ngalangin kita kecuali Allah. Karena sudah ditentukan ibaratnya gitu kan Bu ya. Nah sudah tuh saya bawa lah piala tuh ke sekolah. Aku di sekolah senang. Diizinkan seterusnya ikut lomba. Saya ikut juara Duta Genre juga kota 2017. Itu saya ikut lagi Bujang Gadis Muaro Jambi. Saya coba nih Bu, karena kan iya orang tahunya sampai lanjut tuh pecicilan. Bisa rak doni kalem tiap Bujang Gadis gitu nah kan Bu. Ikut Bujang Gadis Muaro Jambi 2019. Saya ikut lagi Duta Genre Provinsi Jambi 2019. Terus saya ikut lagi Duta Inklusi Keuangan. Terus pernah dikirim juga ke Surabaya Forum Anak Nasional. Terus pernah dikirim ke Jakarta juga karena saya ini bentuk PIKR di kampung saya Bu, Pusat Informasi Konseling Remaja gitu. Kebetulan PIKR saya itu kepilih untuk
sharing session di Jakarta gitu. Banyak juga lah Bu. tingkat nasional. Berarti prestasinya sudah banyak gitu ya. Lumayan lah Bu, alhamdulillah. Nah, ini tadi juga berangkat dari tekad gitu dan keberanian tentunya ya. Betul, Nah, Bu. kalau sampai hari ini menyangka akan menjadi seorang yang dikenal gitu. Nah, Bu, kalau flashback ke masa lalu tuh tidak bakal nyangko. Aduh, bisa kayak gini, tidak bakal Bu nyangko karena memang apa ya namanya Bu. Saya dulu tuh apa-apa dikit minta sama orang tua, Pak, saya pengen iko misalnya sama orang tua tuh. Kakek bela dulu nunggu ada duit, kakek bela nunggu ada duit. Tapi kalau sekarang tuh saya tidak pernah lagi minta, maupun dari dari SMA saya tidak pernah lagi minta. Dan saya ngerasain benar-benar enaknya menikmatin duit dewe. Pencarian sendiri Bahkan ya. sekarang bisa ngasih keluarga tuh, luar biasa lah. luar biasa ya, berarti kita sudah bermanfaat untuk keluarga kita sendiri, walaupun memang mungkin dalam bentuk apa namanya tuh materinya tidak seberapa, Betul. tapi rasa kepuasan itu lebih dari yang kita bayangkan. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian awalnya itu gimana, orang tua mendukung atau gimana respon orang tua? Kalau orang tua kami tuh Bu, orangnya tuh apa ya? Support ya. Dibilang support enggak juga, dibilang enggak juga gitu nah Bu. Jadi orang tua kami tuh tipikal yang ya udah kalau kau mau berkembanglah kau dewe gitu nah Bu. Maksudnya tuh selagi kau masih dalam batas normal, dalam batas wajar, tidak negatif dan segala macam, silakan gitu nah. Jadi awal mula kami masuk TV itu orang tua tahu Bu, tapi orang tua tuh ya udah gitu nah. Maksudnya belum tahu sampai kami setenar ini gitu nah Bu. Jadi sudah kami tenar tuh ya respon orang tua ya kayak gitulah. Walaupun sesukses apapun kami, kodrat kami tetap anak gitu nah Bu. Sama baik gitu. Tidak pernah ngelarang sih kalau orang tua kami Bu. Intinya percaya gitu. Betul, kan sama percaya. Sope, bahwanya Sope ini apapun yang dilakukan itu bernilai positif. Betul. Gitu ya. Dan balik lagi ke Sope-nya Bu, bisa dak jago kepercayaan orang tua tadi. Ya benar. Gitu. Nah, jadi kita memang itu adalah tanggung jawab para anak muda harus memegang kepercayaan dari orang tua. Betul. Gitu ya. Kemudian suka dukanya ada enggak nih waktu tentu kalau dari kita lihat ya dari sosmednya atau itu kalau ibu nih dari kacamata ibu sendiri nampaknya tuh kalau sukanya sudah lumayan gitu Iya, kan, Bu. karena memang sudah menghasilkan pundi-pundi, sudah bisa membahagiakan orang tua gitu kan. Nah, tapi kalau dukanya ada hambatan-hambatan sehingga sudah bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalau dibilang hambatan banyak Bu, banyak nih yang hambatan Banyak, ya. dari orang yang karena gini Bu, kalau kita mau disukain orang kita harus siap dibenci orang. Iya, betul. Itu kita tidak boleh naik tinggi bahu kita dipuji orang tapi kita tengok di bawah tuh masih banyak yang nyaci gitu, ibaratnya gitu Bu. Jadi tapi kalau yang nyaci kita jadikan itu tuh sebuah cambukan untuk cambuk diri Bu. untuk diri, Karena ya. Sope ngerasain dewek, kenapa Bu ya? Orang dulu tuh jamu ohinian, Sope lancip, boro hitam dekit kecil pulo. Kata orang kan kayak gitu dulu Bu. Gitu ya. Bisa dan dia sukses kayak itu nah. Tapi alhamdulillah Sope memang belum dikatakan sukses 100%. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah menuju sukses, intinya kayak Amin gitu. gitu ya. Sampai sekarang orang kalau ketemu Sope, ini Sope yo, ini Sope yo, kayak gitu. Jadi iyo ikolah yang kamu katoi dulu, saya jadi cambukan untuk diri saya baik lagi, lebih baik lagi. Nah, Kemudian kalau prestasi terakhir nih yang sudah dicapai apa iya. itu? Prestasi terakhir kemarin kebetulan juga mewakili kampus di Duta Inklusi Keuangan Provinsi Jambi gitu. Ya. Nah, tadi kan mungkin para milenial juga mau tahu nih Kakak Sope itu kalau di UM Jambi itu semester berapa sih? Wow.
UM Jambi itu prodi ekonomi pembangunan. Iya. Kebetulan saya baru semester 2. Baru semester 2 ya, Iya. tapi sudah membawa harum nama UM Jambi. Wow, alhamdulillah, Bu. Karena bangga dimanapun saya ditempatkan saya harus bangga, Bu. Kayak itu. Saya ditempatkan kerja walaupun saya kerja mohon maaf sebagai OB lah segala macam, tapi saya tetap harus bangga dengan kerjaan saya gitu. Gitu pun saya di kampus. Karena tidak semua orang bisa kuliah gitu nah, Bu. Saya bangga bisa kuliah di UM Jambi, disupport sama UM Jambi 100%. Terima kasih banyak Nian. Karena juga suka duka masuk di UM Jambi ini tidak mudah juga, Bu, gitu nah. Karena saya tuh sebenarnya pengen masuk UM Jambi ini jauh sebelum udah jadi universitas, masih STIE dulu. Saya pengen yang masuk di sini tapi masih ragu karena yang pertama takut keterbatasan biaya, yang kedua takut tidak bisa menghandle antara kerjaan dengan kuliah gitu nah, Bu. Nah tapi saya dikasih semangat terus sama orang, ayolah kuliah, semakin banyak pergaulan semakin luas pemikiran juga. Betul. Oh iya, kuliah itu penting, apalagi saya juga dikasih wejangan sama Pak Akbari, sempat juga tidak apa-apa masuk bela di UM Jambi gitu. Nah bagus tuh dia bilang. Nah masuk di UM Jambi itu sempat punya rasa takut, bisa tidak yo aku menghandle antara kerjaan aku dengan kuliah, bisa tidak yo aku menghandle antara biaya kuliah aku sama kehidupan sehari-hari, ngasih orang tua dan segala macam. Tapi alhamdulillah kampus UM Jambi saya tidak ngadu-ngadu dan segala macam, luar biasa, Bu. Dikasih beasiswa sama kampus, disupport 100% sama kampus. Itu menurut saya ini bukan kampus saya tapi ini rumah saya. Gitu. Luar biasa, saya merinding gitu kan. Iya, Bu, maksudnya saya di sini bukan hanya kuliah, tapi saya di sini nyari jati diri saya, nyari keluarga banyak di sini gitu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa Sope ngambil program studi ekonomi pembangunan. Apa nih alasannya nih ngambil ekonomi pembangunan? Oke, nah kalau alasan kan banyak, saya dulu kan SMA-nya di IPA, Bu. Kan kalau IPA kan aduh jauh nih untuk ekonomi. Sebenarnya gitu, Bu. Karena sempat nganggur 2 tahun dan kita lihat progres. Di kampus UM Jambi itu semua prodi itu bagus. Semua prodi itu punya dosen yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, karena di UM Jambi ini bukan kampus kaleng-kaleng ya kan. Tapi gini, Bu, karena di ekonomi pembangunan disitulah kemarin peluang beasiswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ekonomi pembangunan juga udah akreditas B di UM Jambi. Nah, kemudian memang Sope dulu dapat beasiswa apa sih di UM Jambi? Kalau Sope dapat beasiswa KIP. KIP? Iya. KIP K, KIP gitu. K. Bidik misi. Bidik misi. Oh iya. Berarti kalau bidik misi Kak Sope dibiayai dari awal kuliah sampai akhir Benar, kuliah. Bu. Dan itu dapat dua biaya pendidikan sama biaya hidup. Wow, luar keren biasa ya, loh. luar biasa. Jadi kalau banyak orang bilang biaya menjadi alasan utama untuk kuliah, salah ya. Benar-benar salah ya. Betul-betul Kalau di salah. UM Jambi kita sangat support, gimana bener. caranya supaya anak-anak atau kaum milenial yang di sana terkendala biaya tapi mau kuliah, kita ada solusinya. Betul. Di UM Jambi gitu ya. Itulah kata Sope tadi, Bu, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kemauan kita kecuali Allah. Iya betul, asalkan kita ada kemauan. Ada gitu kemauan. Ya. Kalau ada kemauan, biarpun badai, hujan, kita terpas. Seperti itu. Betul, Bu. Padahal waktu itu subuh-subuh ya, waktu mau Iya, Bu. apa itu ya? Dulu saya ingat kata orang tua saya gini, sudahlah nak, tamat SMA ini udahlah, kerjalah. Kata orang tua kan kayak gitu, nikahlah. Sisip dikit iya nikah. Nikah lah, Nyari kalau orang laki, dosen ya. kan kayak gitu, Bu. Iya, Kadang betul. tuh kan belum lulus kuliah bela nikah akhirnya, Bu. Tapi saya gini, Bu, prinsip saya, kalau saya circle saya, kawan-kawan saya cuma daerah situ baik, saya tidak akan berkembang. Saya mau cari daerah lain gitu, Bu. Saya mau cari pengetahuan orang kampung seperti apa, pengetahuan orang luar seperti apa gitu, Bu. Tidak meninggalkan pengetahuan orang kampung tapi dicerna gitu, Bu. Semakin kesini makin nikah tuh udah enak, bukan enak, tapi kalau masa muda nih belum apa-apa, apalagi saya belum 100% bisa banggain orang tua, 100% belum bisa, apalagi saya masih punya adik gitu kan, Bu ya. Kalau belum ngabdi sepenuhnya rasanya aduh belum lah kayak gitu namanya. Ya, berarti kan berangkat dari segala sesuatunya Sope merupakan
tulang punggung gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, Sope tulang punggung bagi keluarga. Nah jadi Sope hari-harinya juga sekarang sebagai presenter gitu ya, sudah tuh banyak undangan MC juga gitu kan, karena ibu ngikutin tuh status dan berita snapnya gitu. Nah tadi sedikit ibu dengarkan bahwasannya Sope juga pernah ikut lomba stand up komedi. Nah, mungkin penasaran nih, kan ibu belum pernah lihat nih Sope stand up. Kita coba ya. Gimana kalau untuk, aduh, saya langsung seperti podcast kemarin ya Bu, langsung diminta. Saya itu dulu tuh Bu iseng. Kenapa ikut stand up komedi itu iseng? Karena kan kita tuh lebih enak ngelawak berdua atau rame-rame ketimbang kita dewean. Benar ya. Itu Bu ya. Tapi saya coba di sekolah saya kemarin, saya ikut stand up comedy juara 1. Saya ikut di kota juga kemarin juara 1. Saya ikut di TVRI juara 2 kemarin. Tapi saya tidak tahu apa keunggulan saya gitu. Tapi banyak orang bilang gini, kau tuh punya something yang beda sama orang. Stand up comedy biasa mungkin iya ngelawaknya kayak gitulah, tapi kau ngelawak dengan bahasa Jambi kau. Iya. Saya pakai bahasa Jambi Bu, saya tidak malu. Jadi pakai bahasa Jambi pada saat itu. Dan pada saat itu pun banyak orang bilang, apa stand up comedy pakai bahasa Jambi? Kayak itu banyak orang bilang kayak gitu. Oi, tidak bisa kalau kayak gituin gitu. Kita harus terlihat beda dengan orang. Jangan mau terlihat sama dengan orang, tapi cobalah terlihat beda dengan orang. Pakai bahasa Jambi. Dan itu sempat saya dicari wali kota Jambi Bu. Wow. Dicari Pak Fasya kemarin di Danau Teluk, disuruhnya saya ngisi di situ. Karena banyak anak-anak milenial yang udah ngelupoi bahasa Jambi. Benar. Padahal bahasa Jambi itu identitas kita, ibaratnya gitu Bu. Nah, kalau kayak gitu, Kak Sope, coba nih, kita coba lah stand up sedikit dengan bahasa Jambi. Lah hilang ilmunya Bu, hilang. Iya, hilang lah ilmu saya Bu, stand up comedy. Mahal mungkin kan, sekali stand up comedy itu berapa ini kan, gitu ya, nggak apa-apa lain kali aja. Nah, kemudian kalau sampai hari ini gitu kan, titik tertinggi gitu yang dicapai apa sih yang membuat orang tua tuh memang bangga gitu dengan Sope kira-kira? Kalau titik tertinggi belum sih Bu. Selama hampir 7 tahun saya nge-MC, menurut saya zonk. Saya tidak, maksudnya tuh zonk kenapa? Saya tidak berinvestasi untuk masa depan. Karena kemarin itu gini Bu, kan kita apa sih namanya? Berkarir untuk diri kita, kayak mana caranya kita cantik, kayak mana caranya kita gini untuk ngerawat diri lah ibaratnya gitu Bu. Nah kalau untuk sekarang kita baru mau mulai usaha dan segala macam. Pencapaian tertinggi untuk keluarga sih menurut saya belum nian Bu, karena saya juga punya punya cita-cita untuk orang tua saya. Saya juga pernah digini Bu, saya pernah diundang podcast juga sama orang, dia bilang gini, tidak apa-apa kau omongin susah kau sama orang, sedih kau sama orang, siapa tahu orang mau bantu. Menurut saya itu tidak Bu. Kita mandiri ya. Karena Sope pengen hidup tidak mau dibelas kasihan orang Bu. Sesusah apapun kita, sesedih apapun kita, jangan sampai hidup tuh minta-minta sama orang. Benar. Kalau kita kerja, kita usaha dikasih orang, itu kita kerja, usaha kita dewe. Tapi kalau kita cuma minta-minta sama orang, minta belas kasihan sama orang, kalau menurut kami ibaratnya gini Bu, kita sudah miskin harta nih Bu, kita sudah miskin harta, masa kita mau miskin harga diri? Gitu ya. Ya. Nah mungkin begini ya Pak ya, jadi Sope merasa sekarang pencapaiannya belum maksimal, karena itulah Sope juga kuliah gitu kan. Betul Bu. Untuk supaya nanti bertambah pula lagi karir ke depan yang lebih bagus, kemudian dan juga prestasinya juga nanti lebih meningkat lagi. Amin. Kemudian membanggakan orang tua kembali. Amin. Nah waktu kan sekarang udah semester 2. Nah, yang dirasakan kuliah di sini tuh gimana sih? Kesannya waktu pertama kuliah di UMJ? Pertama kali kuliah, Sope apes karena mengapa Bu? Sope angkatan corona Bu. Iya kan angkatan corona tuh pening nian Bu. Mana tugas di mana-mana, online pula, kita tidak bisa tatap muka sama dosen, tidak bisa kenal kawan, ya kan? Jadi, aduh. Tiba-tiba dosen hilang ngasih tugas, ibaratnya gitu kan Bu ya. Tapi semakin kesini sulit tuh udah dijalani baik. Lama-lama terbiasa dengan dunia daring, terbiasa dengan dunia online, sudah enak gitu Bu.
Karena juga menurut Sope dosen di Muhammadiyah Jambi itu enak nian Bu. Enaknya kenapa? Dia mau berbaur sama mahasiswanya, dia ngerti kesulitan mahasiswanya apa. Ada kan memang beberapa dosen itu yang nggak ngerti, mau yo terserah kau lah, bodo amat mau ngerti atau tidak, kau yang penting aku sudah jelasin gitu kan Bu ya. Tapi dosen Muhammadiyah enggak, dia ngerti. Oh iya nak, mungkin gara-gara kita daring nih segala macam, ya udah ini be tugasnya, ini be tugasnya. Makin kesini tuh dosen Muhammadiyah tuh kayak gini Bu. Wah, sama mahasiswanya tuh kayak gini nih ya. Jadi memang kedekatan emosional dengan dosen itu sudah terjalin bagus gitu. Benar, ya. Bu. Iya, makanya juga kami juga mempercaya Sope gitu kan untuk membantu dalam promosi kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Pastinya Bu, karena Sope tidak mau senang dewek-dewean, Sope tidak mau enak dewek-dewean, Sope mau ngajak juga orang-orang Jambi untuk senang kuliah enak di Muhammadiyah Jambi. Kemudian apa nih yang mau disampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast ini? Untuk teman-teman yang ada di rumah, buat kaum-kaum milenial, apalagi adik-adik yang kelas 3 SMA mau lulus, saran saya, semua kampus di Jambi itu bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau kuliahnya di UM Jambi. Karena di UM Jambi itu tidak ada lagi alasan apapun. UM Jambi juga kuliahnya salah satu kampus dengan UKT termurah di Provinsi Jambi. Bisa dicicil, ada beasiswanya, dosennya baik-baik, gedung 6 lantai tertinggi se-Provinsi Jambi, kurang apa lagi. Iya, jadi kalau ada kemauan tidak ada alasan. Benar. Tidak ada biaya, kita bisa support dari Betul. beasiswa. Kemudian kalau mau kuliah sambil kerja bisa juga. Bisa, karena di sini misalkan ya Bu ya, reguler pagi ada, reguler malam ada. Kalau teman-teman datang ke UM Jambi, selidiki lagi mahasiswanya, apalagi yang kelas malam, banyak polisi, brimob, udah Bu ya, segala macam. Orang itu ini kuliah di sini, ngapa kalian tidak mau? Yoi, itu luar biasa ya podcast kita hari ini, dan kami sangat berterima kasih kepada Sope telah hadir ke podcast Suara UM Jambi, dan harapan kami juga Sope menjadi kebanggaan karena memang salah satu dari mahasiswa UM Jambi akan membawa nama UM Jambi lebih harum lagi. Amin. Gitu. Semoga teman-teman yang kuliah di sini juga bisa gitu Bu. Maksudnya jangan malu untuk berprestasi. Ada kan orang prestasi aku tidak disupport juga sama kampus, salah itu Bu. Iya, betul. Dari sinilah kalian bisa mengembangin potensi diri kalian. Benar. Nah, kaulah muda dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi yang telah mendengarkan, jadikan kegiatan podcast hari ini adalah sebuah cambuk atau motivasi untuk kalian semua agar kalian juga bisa mengikuti jejak dari Kakak Sope seperti itu. Karena kita tidak ada apa-apanya jika kita tidak punya sebuah skill atau prestasi yang dapat kita banggakan. Betul. Gitu. Nah, mungkin untuk hari ini podcast kita cukupkan sampai di sini, dan saya Lisa Haryani sebagai host podcast Suara UM Jambi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.